Nikahnya udah 4 kali. Hah? Nikahnya udah 4 kali. Oh, Teteh udah menikah 4 kali. 4 beneran ini 4 kali Iya. menikah? Memang tinggal di rumahnya dulu. Oh, jadi Teteh menikah sama dia tinggal di rumahnya. Cuman ada jadi jangan bawa anak-anak. Memang anaknya nggak mau ikut, mungkin karena perasaan mereka juga beda. Nggak mau ada yang ikut. Ikutnya jadi semua waktu sama itu tinggal kakak. di mana? Anak-anak sama kakak. Sama kakak semuanya gitu. Teteh tinggal sama beliau. Gitu. Dan ini panen Teteh dapat berapa tadi? Belum atau gimana? Belum. Nanti diambil ke rumahnya. Oh, diambil. Biasanya berapa? Nggak tahu, biasa 50.000. Oh, 50.000. Nah, kalau gitu kita tambahin nih Teh dari kita buat Teteh ya. Tolong terima. Enggak usah. Hah? Nggak apa-apa. Ini mah buat Teteh aja. Enggak usah. Buat Teteh terima dulu. Ah, beneran ini. Bener buat Teteh. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda HDW. Jadi hari ini kita ada di salah satu kampung. Ini kita masih di Garut ya, Sobat Muda tuh. Jadi banyak di sini yang udah pada pulang dari kebun, dari sawah. Ini juga bersatu ya antara sawah dan kebun. Kita doang selamat siang, sore, kapanpun juga yang sekarang baru gabung bareng HDW Channel. Dan hari ini kita jalan-jalan lagi di daerah Garut. Tepatnya ini di bawah kaki Gunung Cikuray. Dan kita turunkan selamat siang yang sekarang baru bergabung juga bareng HDW Channel. Nah, ini di sini kebanyakan perkebunan dan perkampungan juga. Nah, kalau perkampungannya di atas ya Sobat Muda. Dan hari ini kita mau lihat aktivitas yang ada di sawah. Mungkin ini ada yang panen atau gimana ya. Tuh di sawah di sini, Masya Allah, keren sekali ya. Pemandangannya luar biasa. Apalagi yang sekarang yang baru bergabung bareng kita orang selamat. Selamat bergabung bareng kita. Dan ini pesawahannya sangat luar biasa ya tuh. Indah banget ya. Sekali-kali kita mau ke sawah, kita akan ngobrol-ngobrol ke para petani mungkin. Mudah-mudahan ada petani yang lagi panen ya. Kita akan ngobrol-ngobrol Sobat Muda. Yuk, tuh ke sana tuh. Banyak yang lagi panen. Kayaknya kita sambil menikmati udara siang, tapi ini udah lumayan gelap ya. Karena mungkin mau hujan atau gimana kita nggak tahu. Nah ini Sobat Muda HDW. Kita sendirian nih, belusukan ke sawah. Ini sawahnya juga ada tanaman. Ini juga ya, bonteng, cabai, di sini banyak engkol. Juga kalau juga misalnya di dekat-dekat Gunung Cikuray, masih banyak tanaman yang demikian. Tuh. Mudah-mudahan ada cerita baru hari ini, terutama juga buat Sobat Muda HDW yang selalu gabung bareng kita. Banyak cerita-cerita di HDW Channel yang mungkin salah satunya kita bisa membantu atau bisa berbagi ke siapapun itu. Nah makanya hari ini kita ingin sekali lihat pemandangan di sawah nih ya. Kita cari yang lagi panen. Mudah-mudahan belum ada yang pada pulang nih. Yang lagi panen katanya Sobat Muda HDW. Makanya hari ini kita nyari-nyari, mungkin biasa suka ada ibu-ibu atau para bapak yang lagi memanen sawahnya. Kita ngobrol-ngobrol nih ya. Ini indah banget pesawahannya Sobat Muda. Jadi kita kemana nih jalannya nih ya? Sini mungkin. Allahu Akbar. Nah, tuh jalannya juga sedikit basah.
Ini ada sebagian yang udah dipanen, ada sebagian juga yang belum. Oh, nah ini udah dipanen nih. Kalau di sana belum. Nah ini jadi sobat muda yang ada yang udah dipanen, ada yang belum ya. Nah, makanya kita nyari-nyari yang ada yang lagi panen di mana. Tuh, ini pesawahannya keren. Banyak batu-batuan juga. Tuh ada saung ya. Mana ada orang nggak? Kita mana? Oh itu ya. Tuh, aduh saya jalannya ini baru dipopok kalau bahasa ininya. Nah, ini ada yang lagi istirahat. Sobat muda tuh ada, kita tanyain ya. Teteh, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Aduh lagi ngapain nih teh? Lagi istirahat. Udah panen? Ya, udah panen. Oh udah panen. Kenapa sendirian? Oh lagi istirahat ya. Teh boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh beneran. Ini dipakein dulu itunya tuh. Pakai mic ya teh ya, nggak apa-apa teh. Nah di situ aja teh. Bisa? Ya teh. Tuh mau hujan ya. Lagi panen atau gimana teh? Baru panen. Oh baru panen. Jadi ini sawahnya baru panen. Iya. Terus teteh istirahat. Istirahat. Yang lainnya kemana? Udah pulang dulu sebentar. Oh, udah pada pulang. Kalau ini pesawahan apa tuh namanya ini? Kampung Gugunungan. Oh, Kampung Gugunungan. Masuknya Kabupaten Garut ya? Iya. Waduh, sama teteh siapa? Teteh Santi. Teh Santi. Waduh, Teh Santi. Sendiri aja ini tuh? Sendiri. Sendiri aja. Teh Santi. Teh Santi punya anak berapa teh? Anaknya punya 3. Oh, hah? 3. Anaknya 3? Ya. Waduh. Usianya ada? Enggak. Hah? Enggak. Maksudnya nggak ada gimana? Udah sendiri. Sendiri? Janda gitu maksudnya? Iya. Masya Allah. Ini kebetulan sekali kita ketemu sama janda lagi ya. Sama teh? Teh siapa teh? Teh Santi. Teh Santi. Janda, anak berapa teh? Anak 3. Oh anak 3. Ini nggak apa-apa kita ngobrol di sini. Nggak apa-apa. Aduh hujan lagi ya. Sini di dalam. Nyuhan dulu. Boleh teh nggak apa-apa teh? Boleh. Boleh. Sobat muda HDW, alhamdulillah kita ketemu. Aduh hujan ini teh. Tuh hujan ya. Hujan. Masya Allah. Jadi gimana tuh nggak bisa pulang kalau hujan kayak gini mah? Tunggu reda dulu. Tunggu reda dulu ya. Nih alhamdulillah sobat muda kita ketemu sama Teh siapa teh? Teh Santi. Teh Santi. Jadi ini kebetulan Teh Santi lagi di sawah katanya udah panen. Ini kebetulan hujan. Ini baru juga kita jam 12 ini ya. Pantesan tadi mendung. Untung ketemu sama Teh Santi jadi kita bisa ngiuhan. Iya. Bisa ngiuhan. Teh menjanda udah berapa tahun tuh? Nikahnya udah 4 kali. Hah? Nikahnya udah 4 kali. Oh, teteh udah menikah 4 kali. 4 beneran ini 4 kali menikah? Oh, 4 kali menikah. Terus sekarang udah berapa tahun yang terakhir sekarang? Baru 1 tahun. Berapa? 1 tahun. 1 tahun. Oh, 1 tahun baru 1 tahun cerai lagi gitu ya. Masya Allah. Nah, dari pernikahan keempat itu punya anak dari semua teh? Dari yang kedua aja 3. Dulu dari yang kedua. Jadi yang pertama nggak punya. Enggak. Yang kedua enggak. Yang kedua punya ini 3. Hah? Yang kedua punya 3. Yang kedua punya 3. Cewek cowok teh? Cowok semua. Cowok semua. Yang keempat? Nggak punya. Nggak punya. Oh, jadi yang kedua punyanya yang kedua. Jadi yang 1 sama yang keempat nggak punya ya. Jadi berarti yang 1, ketiga, keempat mah nggak punya. Yang punyanya dari yang kedua gitu ya. Oh iya. Jadi asli bapaknya itu gitu. Iya. Kenapa bisa 4 kali? Dan nasib. Mah? Nasib gimana? Dan nasibnya mungkin Nasibnya, ya kan nasibnya. Emang kenapa bisa, kalau boleh sedikit cerita tuh bisa nyampe 4 kali? Kalau yang dari yang pertama gitu.
Yang pertama KDRT. Mm-mm. Kalau yang kedua bapaknya anak-anak itu sering selingkuh. Yang kedua. Bapaknya anak-anak ini. Terus Kalau yang ketiga nggak kerja. yang ketiga nggak kerja. Kalau yang keempat? Yang keempat kemarin istilahnya nggak nerima anak. Menerima anak. Kan nggak menerima anak yang tiga itu. Paling besar umur berapa tahun? Kelas 1 SMA. 1 SMA laki-laki atau SMA. Jadi yang terakhir tidak bisa nerima gitu kan. Nah, untuk sekarang untuk kehidupan Teteh gimana? Kerja kayak gini. Kerja di kebun, di sawah gitu ya. Serabutan lah bisa dikatakan. Biasanya dapat berapa tuh? 50.000, 45.000. Tergantung yang punya. Tergantung yang punya ngasihnya berapa gitu ya. Tergantung yang ngasihnya. Jadi mudah-mudahan suaranya bagus nih sobat muda karena ini hujan juga ya. Lumayan. Oh gitu ya Teh. Sambil cerita aja nggak apa-apa Teh, sambil nunggu reda ya hujannya nih. Sobat muda. Oh, jadi gitu ya Teh. Tahun berapa dulu nikah? Yang pertama tahun 2003. 2003 nikah 2003. Umur berapa waktu itu Teh? 17. 17 tahun. Oh jadi 17 tahun Teteh udah menikah 2003 gitu kan. Makanya sekarang berarti umur berapa? 38. 38 tahun. Ini sobat muda. Nah kalau juga misalnya ngomongin tentang anak nih Teh untuk sekarang ya kan. Untuk yang ayahnya masih ngasih nggak bapaknya? Enggak. Hah? Enggak. Enggak gimana? Enggak pernah ngasih. Ngasihnya kalau diminta sama yang besar baru ngasih. Kalau nggak dipinta nggak ngasih? Enggak. Jadi? Walaupun kalau dipinta ngasih paling sedikit, tapi marah-marah. Marah-marah. Itu kan anaknya. Iya. Jadi gimana kalau gitu? Udah pernah minta-minta lagi. Nggak minta-minta lagi ya? Kasihan sama anaknya juga. Jadi semenjak itu Teteh nggak minta lagi dan ya udahlah untuk sekarang Teteh berarti ya segalanya. Sendiri. Nah, mesti tentang anak ya Teh ya. Apapun itu karena mungkin nikah lagi juga kalau juga misalnya nggak sayang sama anak gimana ya Teh? Iya. Emang apa hal yang bikin Teteh kalau ingat anak gitu, bikin sedih? Kalau ingat anak kasihan gitu. Kasihan. Uang 45.000, 50.000 kan sekarang nggak cukup ya. Apalagi rumah ngontrak. Oh ngontrak Teteh? Iya, rumah ngontrak. Jajannya kan diatur-atur. Kadang yang satu sekolah, yang satu enggak. Yang dua sekolah, yang satu enggak. Maksudnya gimana? Kadang-kadang nggak sekolah tiga-tiganya kalau nggak ada uang. Jadi kadang-kadang yang satu tapi sekolah semuanya nih. Sekolah. Dari SMA, yang kedua SMP sama SD gitu kan. Jadi kalau berangkat kalau nggak ada uang yang satu sekolah yang satu enggak. Iya. Iya. Itu untuk uang jajan misalnya ya. Karena untuk SD kan gratis ya Teh. Kalau sekolahnya nggak bayar. SD. Bayar orang sekolahnya swasta. Semua anak-anak sekolah di swasta. Kan nggak bayar sekarang tuh SD SMP kalau nggak salah. Bayar buku-bukunya. Iya, ya berarti masih gratis ringan. Kalau untuk SMA mungkin bayar ya untuk biaya itunya ya. Oh jadi untuk berangkat juga kadang kalau nggak ada uang yang satu berangkat yang satu enggak. Kok bisa gitu? Nggak ada uang. Kalau nggak sih yang besar yang ngalah. Biar aja katanya nggak usah sekolah. Itu. Biar ada aja yang sekolah. Kadang yang kecil diizinin aja sakit. Padahal nggak ada uang. Nggak ada uang. Padahal nggak ada uang. Itu gimana perasaan Teteh? Sedih, kasihan. Nggak bisa nurutin keinginannya. Kadang-kadang ngeluh juga, kok jajannya segini katanya kayak gitu. Kalau yang kecil cuma dikasih 5.000, nggak cukup katanya kayak gitu. Nggak bisa ngasih lebih.
Jadi kadang ngomong gitu yang kecil, kok aku jajannya segini 5.000, sedangkan Ya, temennya kadang pun nggak berangkat juga karena nggak mau, malu katanya. malu, kenapa katanya? Jajannya cuma sedikit, teman-temannya masih jajan, dia nggak jajan. Sedih ya, saya kalau lihat anak ya, apalagi kalau juga misalnya lihat anak orang lain jajan, anak kita nggak jajan juga. Iya. Itu yang bikin. Tapi kenapa teteh nyampein 4 kali gitu ditanya? Ya, awalnya sih biar ada yang bantu. Tadinya Iya. gitu, tadinya Ringankan beban kayak gitu. Hmm. Jadi, ya kayak gitu nggak mau nerima anak-anaknya. Tapi awalnya nerima nggak? Awalnya aja. Itu berjalan biasanya dari keempat itu berapa tahun teh? Nggak lama, yang itu cuma setahun setengah, yang kemarin cuma 1 tahun pun. Jadi bertahan lamanya hanya 1 tahun gitu ya? Karena nggak nerima anak. Yang kemarin kan anaknya jauh. Kemarin nikah sama yang kemarin, anaknya dititipin sama kakak. Jadi nggak ada yang mau ikut sama saya. Kayak gitu. Jadi pas kalau dipikirkan, kalau kata kakak saya, kamu tuh milih anak atau milih suami? Bingung kayak gitu. Mau milih suami gimana, anak gimana? Akhirnya yang mutusin, ya udahlah milih anak aja, kasihan gitu anaknya. Milih anak. Untuk sekarang teteh masih kepikiran apa? Saya masih terpendam gitu. Ada yang dipendam gitu. Banyak. Contohnya apa? Ya kayak masih kesal lagi sama bapaknya anak-anak, gak ada tanggung jawab. Kayak kemarin kan lebaran gak ada datang sama sekali, nanyain kabar aja gak ada, gak pernah. Giliran diminta sama yang besar, ngasihnya cuma sedikit, sambil ngeledek sama anak, dimarah-marahin anaknya kayak gitu. Nggak ada gimana? Kalau ada maunya aja nelpon, tapi nggak pernah datang katanya. Tapi kalau datang ke sana dimarahin anaknya. Kadang ya. Makanya kita sekarang harus banting tulang. Iya. Kerja apapun juga ya. Yang penting bisa nafkahin anak. Emang kalau teteh ini punya keinginan tadi, punya keinginan apa yang paling belum tercapai? Kalau kerja kan kayak gini, gajinya nggak cukup. Buat jajan anak aja nggak cukup buat bayar kontrakan. Lagi pengen tuh jualan kayak gitu, biar punya penghasilan sendiri. Yang jualan apa? Kalau dulu kan jualan kayak bakso kayak gitu. Di mana? Depan rumah. Oh, depan rumah. Kalau kayak gini kan anak nggak keperhatiin di rumah, nggak tahu gimana makan, nggak tahu kayak gitu. Mau merhatiin gimana ya? Kalau di rumah kan jualan, bisa sambil merhatiin anak. Tapi kan rumah kontrak. Iya. Nggak apa-apa jualan di depan kontrakan gitu. Udah dikasih izin juga. Oh, udah. Dulu pernah nggak jualan di kontrakan? Pernah, cuman sebentar. Berapa waktu itu? Cuma berapa bulan aja jualannya tutup. Karena mungkin lagi sepi. Bulan puasa juga kemarin. Cuma dapatnya 50.000 ya, cukup buat jajan anak. Habis di modal, nggak ada lagi modalnya. Emang tekanan ya teh, kalau juga misalnya sekarang kita hanya menafkahi anak tuh emang kadang bingung ya. Makanya saya tahu juga tadinya teteh mau nyoba gitu kan, nikah lagi gitu, supaya anak ada yang nafkahin gitu ya. Ternyata gagal gitu. Iya, ada yang bantuin gitu kan untuk ininya gitu. Kenapa nggak komitmen dari awal kan? Iya, emang salah saya juga.
Salah saya juga memang. Ya, komitmen awal bahwa kalau menikahi saya ya harus sayang sama anak saya sendiri gitu kan. Kalau awalnya memang kayak gitu bilangnya. Cuman pas udah nikah kan bapaknya masih hidup, katanya kenapa harus nikah sama saya? Saya kan bukan bapaknya, katanya kayak gitu. Nah, kalau juga misalnya sekarang untuk kedepannya, Teteh pengennya kayak gimana? Mau nikah lagi atau gimana? Ada? Kalau sekarang enggak. Kenapa? Takut, jadi takut nggak ada yang sayang lagi sama anak-anak. Sekarang mau besarin dulu anak-anak. Mau ngebesarin anak aja dulu. Jadi untuk nikah sekarang enggak gitu, enggak dulu gitu ya. Enggak. Nanti aja mungkin kalau benar-benar ada orang yang sangat sayang ke Teteh, insya Allah ya sayang ke anak maksudnya. Iya. Sayang ke anak, sayang ke Teteh. Luar biasa. Kadang yang paling Teteh kepikiran apa untuk saat ini? Pikiran banget gitu nyampe. Nggak ada lagi, cuma pengen bahagian anak-anak aja. Pengen bahagian anak aja, yang pasti pokoknya pengen bahagian anak aja. Pengen bisa nyukupin kebutuhan anak-anak. Pengen itu, pengen ini kan sekarang banyak yang nggak dikasih. Anak pernah ngomong nggak misalnya mah nikah lagi atau mah jangan nikah lagi gitu. Pernah. Gimana katanya? Kalau yang sekarang mana? Yang besar. Yang besar. Sekarang nggak usah nikah lagi katanya. Kasihan sama ibu. Ibu mah kayak gitu nikahnya katanya sebentar. Kayak gitu aja. Anak-anak kan nggak tahu permasalahannya apa gitu. Kalau Teteh berapa keluarga Teh? Saudara banyak. Saudara banyak saudara. Ada di Garut di sini. Ada. Oh, ada di Garut semua. Jadi Teteh yang keberapa? 4. Teteh yang keempat. Dari berapa saudara? 9. 9 bersaudara gitu kan. Dan hanya yang lain ada yang bercerai juga nggak? Ada adik. Oh ada ya, adik yang paling kecil. Dua bawahan. Dua bawah Teteh ya. Mudah-mudahan nih cobaan nih sobat muda, siapa sih yang nggak mau bercerai ya Teh? Semua juga pengennya sih berumah tangga tuh berjalan dengan baik gitu kan, tapi emang kondisinya. Tapi tadi itu untuk dari keempat itu mana yang Teteh nyampe saat ini nggak bisa dilupakan? Yang kemarin. Yang keempat, kenapa tuh? Nggak tahu. Karena kan dulu nggak kayak gini ya. Dulu kalau pas dulu kan kerjanya jadi SPG kayak gitu. Siapa? Teteh. Oh Teteh pernah jadi SPG. Kalau hidup sama teman-teman kan nggak karu-karuan kan gaulnya kayak gitu. Dia yang bikin berubah. Berubah gimana? Dulu kan nggak pakai kerudung. Oh dulu nggak pakai kerudung Teteh. Terus? Sembahyang juga ya masih belang-belang. Sekarang alhamdulillah dari kenal sama dia, dibimbing juga sama dia. Dia juga kan nggak istilahnya ngerti gitu agama gimana, dosa atau apa gitu kan, tahu kan. Jadi dari sana, tapi kan nggak bisa egois gitu, harus milih antara anak sama suami itu. Kalau milih suami, anak-anak sama siapa? Kalau milih anak-anak, bukannya sayang ditinggalin suami gitu, enggak juga, cuman ya udahlah milih anak-anak aja. Emang dikasih dua pilihan gitu kan? Iyalah, nggak secara tidak langsung seperti itu. Kalau masih mau anak-anak, ya udah dimanapun caranya. Kalau bertahan di sini, ya udah di sini, biar anak-anak di sana, ya, kayak gitu. Jadi Teteh mau dibawa gitu ceritanya? Memang tinggal di rumahnya dulu. Oh jadi Teteh menikah sama dia tinggal di rumahnya, cuman ada. Jadi jangan bawa anak-anak. Memang anaknya nggak mau ikut, mungkin karena perasaan mereka juga beda.
nggak mau ada yang ikutnya Jadi semua waktu sama itu tinggal kakak, di mana? anak-anak Hmm, sama kakak. sama kakak semuanya gitu. Teteh tinggal sama beliau Hmm. di rumahnya gitu kan. Terus Tapi tetap kerja karena biarpun anak-anak tinggal tempat kakak kan nggak enak, belum makan. Jadi aku yang ngasih jajannya juga masih gitu. Terus bisa bercerai akibat apa? Karena Ya, besarnya karena anak-anak, milih anak-anak gitu. enggak, Karena maksudnya dia ngasih pilihan atau gimana? Karena teteh ngasih jajan, masih ngasih jajan anak-anak, ya, jadi dia marah gitu. enggak, maksud dia kan nggak boleh kerja, Oh, nggak di boleh rumah kerja. aja. Dan kalau nggak kerja anak-anak dia katanya biar aja anak-anak masih ada bapaknya. Oh. Tapi kan nggak ngasih gitu. Jadi yang terakhir beliau ngomong, teteh jangan kerja lagi, Suruh diam di rumah. diam di rumah. Sedangkan teteh kepikiran bahwa anak-anak siapa yang ngasih gitu ya. Sedangkan bapaknya yang anak-anak nggak pernah ngasih. Kenapa beliau tidak tanggung jawab sama anak juga? Gitu. Padahal kan udah ngasih teteh. Kalau bisa lebih bagus sih bisa menanggung teteh dan anak-anak teteh. Walaupun misalnya ada bapaknya juga gitu, harusnya sih. Atau mungkin beliau punya anak lagi teh. Dia punya anak. Oh, punya anak lagi. Nah, emang sih konsekuensinya gitu ya, Sobat Muda HDW. Kalau juga misalnya kita menikah, teteh bawa anak, dia bawa anak, konsekuensinya ya itulah. Kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apakah kita bisa membahagiakan dua-duanya atau tidak. Nah, ini mungkin yang terjadi sama Teh siapa? Santi. Teh Santi. Mungkin karena bisa membahagiakan teteh tapi tidak bisa membahagiakan anak teteh gitu ya, tidak bisa membahagiakan. Jadi ya udahlah kalau gitu teteh bercerai dan memilih untuk membahagiakan anak gitu ya teh. Bener juga teh, emang pilihan yang sangat luar biasa. Padahal itu kalau terjadi dari awal mah teh nggak bakalan sebetulnya. Sudah keluar sama dia, anak-anak langsung ikut semua. Hah? Langsung ikut semua lagi. Kemana? Saya. Langsung ke teteh lagi ya. Setelah beres sama dia. Gitu. Kalau nikah dulu dari 1 ke 2 sampai ke 4 itu secara negara atau hanya ini? Yang negara semua, cuman yang kemarin enggak. Kemarin enggak ya? Ini ya sirih saja gitu. Iya. Ya mungkin untuk kedepannya teteh kalau juga misalnya nanti mungkin ada orang yang mau ke teteh, ini Sobat Muda HDW juga ya, teteh Santi, ya mungkin komitmen dulu teh gitu, komitmen dulu bahwa kita punya anak nih. Iya. Ya sayang ke kita, tanggung jawab kita juga harus tanggung jawab ke anaknya. Walaupun sebetulnya anaknya ada bapaknya gitu kan, ada bapaknya. Cuman kalau juga sayang ke kita harus juga sayang. Karena mungkin anak yang teteh bapaknya tidak tanggung jawab. Belum pernah sepeser pun apa gitu ngasih. Ya ngasihnya kalau diminta aja. Kalau diminta aja. Kalau diminta. Nah itu banyaknya apa namanya kejadian yang pernah kita alami obrolan gitu ya, emang kejadiannya kebanyakannya gitu tentang anak. Jadi yang ini bawa anak, yang ini bawa anak, akhirnya nah itu jadi ada percekcokan di sana gitu kan. Tapi kalau juga misalnya kita lillah, carilah orang yang lillah teh. Lillah sayang ke kita, sayang juga ke anak-anak kita. Masya Allah luar biasa ya Sobat Muda HDW. Teh Santi ini perempuan yang sangat luar biasa. Jadi sekarang anak-anak sama teteh ya. Teteh kerja keras, teteh banting tulang demi anak pokoknya teh sekarang ya. Jadi nggak mikirin dulu nikah lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita yakin teteh ngedapetin orang yang terbaik. Nanti juga insya Allah orang ngedapetin yang terbaik. Sobat Muda HDW, kita masih bareng Teh Santi ya teh. Aduh ini hujan kayak begini. Oh teh, teh udah cerita banyak. Jadi nggak ada lagi teh keinginan yang apa gitu. Pengen jualan aja. Pengen jualan ya. Mudah-mudahan ada rezekinya teh ya. Pengen jualan, pengen apa gitu ya.
Dan ini panen teteh dapat berapa tadi? Belum atau gimana? Belum. Nanti Belum. diambil ke rumahnya. Oh, diambil biasanya berapa? Nggak tahu, biasa 50.000. Oh, 50.000. Nah, kalau gitu kita tambahin nih teh dari kita buat teteh ya. Tolong terima. Nggak usah. Hah? Nggak usah. Nggak apa-apa. Ini mah buat teteh aja. Nggak usah. Buat teteh terima dulu. Ah, Ya. beneran ini. Bener buat teteh. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit meringankan teteh gitu ya. Amin. Nah itu sobat muda dewe, mudah-mudahan bermanfaat rezekinya dan teteh juga tetap semangat teteh ya. Yuk kemana teh? Di sini dulu ah. Di rumah aja. Di rumah? Iya. Boleh, boleh. Tapi hujan itu gimana? Pakai daun. Wah, ada daun? Ada. Ya udah yuk. Aduh, sobat muda HDW. Ada teh daunnya? Ini ah. Daunnya. Oh ini. Oh ya udah boleh. Satu. Ya udah yuk. Aduh, beneran masih hujan nih sobat muda. Kita pakai daun. Jauh nggak teh rumahnya teh? Lumayan nah, sebelah sana. Di mana? Sebelah sana. Oh ya udah yuk. Jalannya ke sini. Licin ah. Oh jalan situ yuk. Waduh. Kita hujan-hujanan nih sobat muda HDW. Waduh, nggak leleur teh. Leur. Waduh. Asli nggak leleur ini teh. Win. Ini melebes. Waduh, sobat muda. Hah? Iya masih baru ini mah tuh. Hah? Sama aja sih. Nggak, itu beneran. Duh. Duh, ya Allah. Si teteh ninggalin. Orang kampung mah bebelesekan juga udah biasa. Kita mau nggak biasa, belum biasa. Kemana teh? Ke sini ah. Sebanyak batu-batu licin. Aduh. Kirain tadi nggak hujan tapi perjuangan lah. Kita ngikutin Teh Santi katanya tuh. Mau langsung ke rumahnya. Aduh, pakai daun pisang. Itu sobat muda HDW. Yaudah kalau gitu terima kasih buat yang udah gabung bareng kita, udah ngobrol-ngobrol sama Teh Santi. Kita juga udah menikmati sawah nih ya. Alhamdulillah kita ketemu sama Teh Santi dengan cerita yang tadi kita dengarkan ya. Kita punya cerita baru. Kalau gitu kita pamit aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan Bu. Dulu.